إلى أحمد التجاني وجمت رغبتي ومضى من أمري وما قل من صبري ومضى من أمري وما قل من صبري. Ya sekali lagi, doa itu kabul kalau sesuai dengan kehendak Allah. Jadi walaupun tidak minta kaya, tapi memang ditakdirkan kaya-kaya. Tidak minta jadi raja, ditakdirkan jadi raja aja. Jadi minta nyalon, tapi tidak ditakdir, berkali-kali nggak jadi-jadi. Terbukti apa tidak? Yang ngedoain siapa? Ulama kan? Habaib lah. Ini bukan mengecilkan ini. Akan tetapi ini fakta nyata bahwa Allah menyatakan ud'uni astajib, itu artinya bukan memberi, mengabulkan, mengijabah, menanggapi dan diberikan sesuai dengan kehendak Allah. Saya nyambung dulu ketika saya ada di Menteng. Jadi rumah saya di sebelah utaranya Masjid Cutmutia. Menteng kecil namanya. Utaranya Cutmutia, Jalan Menteng Raya. Kemudian sebelah selatannya Cutmutia itu kawasan Menteng. Kemudian saya punya teman punya rumah di sana. Kemudian rumah-rumah di sana ternyata tidak boleh lebih dari 3 tingkat. Kenapa? Kawasan konservasi. Termasuk di situ tumbuh kayu-kayu gede kan? Ternyata tiap-tiap kayu itu ada nomornya dan tidak sembarang boleh ditebang. Ditebang sembarangan ada pasalnya, masuk penjara. Itu. Jadi ketika ada di daerah konservasi mengajukan membangun bangunan bertingkat tidak bisa. Jadi yang boleh membuat bangunan bertingkat di Tamrin dan sekitarnya yang tidak masuk kawasan konservasi. Kawasan yang masuk daerah konservasi tidak bisa dibangun lebih dari 3 tingkat. Walaupun duitnya banyak. Demikian juga Allah Subhanahu wa taala sudah menentukan siapa yang akan hidup kaya, siapa yang akan hidup miskin. Kemudian cuma ini rahasianya. Kemudian terus bagaimana kita? Nah, ini kan ya, kita ini bagaimana sebagai orang yang sedikit ngerti dengan masalah ini, lebih baik kita berdoa, ya Allah, berilah kami harta kekayaan yang membuat Engkau ridha kepada kami. Jadi kalau hanya kaya Allah tidak ridha, Fir'aun kaya, ujung-ujungnya mati juga. Dan bahaya, dari zaman dulu orang kaya berpangkat, ujung-ujungnya ngenes matinya. Itu. Terus bagaimana? Ya Allah, Engkau maha tahu terhadap diri kami dan yang terbaik pada kami. Sehingga hak ini alhamdulillah ketika dulu saya berdoa, ya, buka kartu dikit ya. Ketika dulu saya berdoa minta jodoh, saya tidak pernah minta si A ini, ya Allah jadikan dia istri saya, enggak. Kenapa? Saya takut nanti kalau sesuai dengan kemauan saya belum tentu baik menurut Allah. Sehingga alhamdulillah doa saya selalu, ya Allah Engkau maha tahu terhadap diri saya dan maha tahu yang terbaik untuk diri saya, dan saya berserah diri kepada-Mu ya Allah. Saya mohon yang terbaik menurut-Mu, bukan menurut nafsu saya. Ya kalau pas di yang hanya menurut baik menurut mata kita, akhirnya tunggal deh. Yang penting kinyis-kinyis dong cocok, ya kan? Tapi setelah cocok dinikah
Ditanya, berapa mas gajinya? Gajiku 10 juta. Waduh, cukup hanya ngetok kuku sebulan itu. Ada yang kayak gitu. Untuk potong kukunya aja 2 juta itu ada. Belum ke salonnya, belum pakaiannya. Itu. Ini ada orang Banten kan? Kan ada orang Banten kan? Nah, itu adiknya Bu Atut itu kenal saya. Kalau ketemu saya pernah tanya, ya kan panggilannya kalau Ratu kan, panggilannya. Jadi berapa bajunya? 1 setel 30 juta, 1 kali pakai. Bisa enggak? Dikasih Jamal mau enggak? Iya kan? Cakep, tinggi, waduh, masya Allah. Tapi ya itu kuat enggak membiayai? Siapa yang tidak sering punya Alphard? Naik Alphard, enak apa enggak? Tanya berapa liter bensinnya sahabat. Kalau ke Bandung habis berapa? Tanya dulu, kalau tidak punya duit jangan beli Alphard. Nanti aja beli Alphard dan pernah dipakai nanti. Itu. Ya itulah. Jadi waktu itu saya ketemu di rumah saya di Menteng dulu. Jadi kalau ngajak ya biasalah mereka konsultasi apa istilahnya. Ya, itu melalui ajudannya diajak ke rumah pertama, habis itu ngajak ketemuan di area duta itu. Ya, aduh. Kok bagus banget bajunya, dan kalau sudah merah dari kerudung sampai sepatunya segitu. Ternyata 1 set ya mainnya di atas 20. Itu. Lah iya. Nah, baik enggak untuk kita kalau gitu? Ya, kalau bahannya ngojek nanti gimana? Jadi itulah para ikhwan rahimakumullah, ad-du'a. Jadi doa. Jadi ad-du'a'u muhul ibadah. Doa itu ibadah. Ya, makanya ya orang yang tidak ngerti setelah masuk thariqah tahu faedah ini kalau dibaca begini langsung tepuk dada. Ini punya hajat apa? Saya ngedoain. Ada enggak yang ngomong gitu? Ada apa enggak? Kalau ini dijamin begini, kalau ini jamin begini, keren. Memangnya bisa ngatur Tuhan. Lalu terus bagaimana? Semua dalam rangka ibadah kepada Allah. Adapun hajat terkabul atau tidak rahasia Allah. Dan kita ahli ibadah. Apa kata ibadah? Diambil dari kata abdun. Apa abdun? Hamba. Apa itu hamba? Buddha itu udah ada gajinya. Jadi kalau hamba ngelunjak bisa begini dengan dibacain begini, Tuhan akan berbuat sesuai kehendaknya. Bukan jadi hamba lagi, Tuhan mau dibikin hamba. Benar apa tidak? Nah itu, jadi ingat ad-du'a muhul. Jadi kita ini ibadah, berdoa bagian dari ibadah. Makanya dikemas oleh Allah contoh yang paling konkret dalam sholat. Pertama muji Allah dengan pujian terbaik, takbiratul ihram. Ya, takbir yang menjadi batas haram dan halal. Bicara di luar sholat sebelum takbir halal. Ketika sudah Allahu Akbar haram bicara. Tolah-toleh ketika belum takbir halal. Begitu takbir haram tolah-toleh. Itu maksudnya takbiratul ihram seperti itu. Haram setelahnya perbuatan-perbuatan di luar sholat. Yang kedua arti haram ini ihtiram. Jadi apa? Mulia. Jadi kita Allahu Akbar, kita berada di kondisi memuliakan Allah dan dimuliakan oleh Allah. Karena kondisinya kayak gitu, maka berlakulah yang disebut protokol.
Makanya kalau masuk ke istana ada protokolnya, tidak bisa nyelonong-nyelonong. Apalagi mau ketemu presiden ada protokolnya. Demikian juga mau ketemu Allah, berbicara dengan Allah ada protokolnya. Protokolnya itu sholat dari takbir sampai dengan salam. Memuji Allah, Fatihah, membaca ayat Quran, rukuk muji Allah, i'tidal muji Allah, sujud muji Allah. Baru duduk di antara sujud diberi kesempatan memohon kepada Allah. Ad-du'a Rabbi firli, ya Allah ampuni saya, warhamni kasihani saya, wajburni bebaskan saya. Rabbi firli warhamni wajburni warfa'ni, tingkatkan martabat saya, warzukni berilah saya rezeki, wahdini berilah kami petunjuk, wa'afini berilah kami kesehatan, wa'fu anni dan maafkan, artinya hapus dosa-dosa saya. Jadi kalau ampunan itu diampuni tapi ada catatan. Tapi kalau maafkan, afat, dihapus. Di pemutihan, putihkan saya. Tidak ada tuntutan dan tidak ada bekas pelanggaran catatan amal saya. Itu doa. Itu sudah lengkap. Dengan warzukni sudah, apa yang diinginkan kan, kita ingin makan kan, ingin berpakaian, ingin punya rumah, sudah ada di situ. Cuma waktunya yang tahu terbaik bagi kita Allah. Makanya jangan kita ikut terlalu jauh. Karena kalau nafsu yang paling cocok yang sesuai dengan keinginan kita. Tapi yang terbaik bagi kita Allah yang Maha tahu. Makanya sebaik-baiknya kita di samping mohon kepada Allah, kita buka dada kita dengan pasrah kepada Allah. Nanti Allah memberikan yang cocok untuk kita, pas pada kita. Karena apa? Dikasih baju kebesaran gimana jadinya? Nggak enak kan? Kekecilan. Nah, tapi kalau sudah diukur dan Allah Maha tahu dengan ukuran kita. Ketika sudah selesai dijahit sesuai ukuran kita, dipakai langsung pas. Demikian juga rezeki dan lain sebagainya, segala bentuknya Allah yang paling tahu ukurannya pada kita. Dan kita contohnya ada wali yang tidak pernah tidur. Kenapa? Memang wali, kalau apalagi wali kutub, tidak boleh tidur. Makanya Anda senang tidur. Tidak bisa jadi wali. Lalu terus gimana mereka kok kuat tidak tidur? Sudah Allah kasih. Lalu kita kok tidak kuat? Tidak dikasih. Kenapa? Tugas kita tidur. Karena ada yang tidak tidur, harus ada yang tidur. Ada yang jaga, harus ada yang dijaga. Termasuk kayak sekarang kalau ngomong semua gimana ya? Lalu saya sudah ngomong, Anda harus mendengarkan begitu. Lalu kalau ngomong semua, nah, kayak gitulah ceritanya. Itulah simfoni kehidupan. Dan Allah yang Maha tahu. Itu.